Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku, Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat, Pak. Kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, melihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati, Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Anak cucu kita, Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakal koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak kita tidak boleh terprovokasi satu sama lain, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kita lihat negara ini selalu membuat produk-produk yang tidak jelas, kawan-kawan. Sampai bahkan rancangan undang-undang Sisdiknas pun tidak disahkan sama sekali, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan, hari ini kita akan bersatu untuk melawan hal-hal yang tidak keadilan. Sepakat, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita berbicara soal konstitusi, kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal konstitusi, di sana ada hak dan warga negara yang harus kita patuhi, kawan-kawan. Yang dipatuhi oleh pemerintah, kawan-kawan. Apakah pada hari ini pemerintah mematuhi hak itu, kawan-kawan? Tentu tidak, kawan-kawan. Maka pada hari ini di Hardiknas, ketika pemerintah di sana melaksanakan seremonial, kita pada hari ini turun ke jalan untuk menuntut hak kita, kawan-kawan. Sepakat? Kalian semua yang berada di sini, kawan-kawan, adalah calon-calon sarjana. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada gitu. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali.
Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini. Sana lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais mengajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas, karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. 1. Suku Jawa, 2. Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6. Belum, baru 5. Satu lagi. Kurang 1 apa ini? Kurang 1 suku lagi Mas. Mas Gibran kan suka membaca kan? Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Perasaan anak sama bapak sama aja ya, sama-sama bermasalah dengan ijazah. Apalagi bapaknya, dari zaman Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara sampai Gus Nur kembali dibebaskan, nggak pernah tuh kelihatan wujud asli ijazahnya. Jok. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Enggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Salam logika. Menurut gua orang yang menggugat ini sangat cerdas. Gibran tidak mempunyai ijazah SMA. Beliau hanya memiliki surat keterangan lulus setara SMA dari Kemendikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi.
dan menteri yang mengeluarkan surat keterangan lulus setara SMA tersebut sekarang menjadi tersangka korupsi. Sebenarnya tidak perlulah 125 triliun, cukup turun saja. Walaupun gua tahu bahwa gugatan ini tidak akan pernah berhasil, ya anggap saja intermezzo lah. Gimana bisa berhasil coba? Perdana Menteri Konoha sepulang lawatan dari Cina langsung lapor ke presiden di Oslo. Kalau presidennya masih orang Oslo, ya nggak akan berhasil lah mengugat anaknya. Ternyata wakil presiden kita, Mas Wapres Gibran, tidak tamat SMA atau tidak memiliki ijazah SMA. Baru tahu kan kalian, baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat warga senilai 125 triliun. Banyak banget itu duit, ya Allah. Nih 125 triliun gara-garanya Mas Wapres Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden tidak menggunakan ijazah SMA. Ya Allah, gimana ini? Bapaknya digosipin ijazah palsu, Mas Gibrannya nggak punya ijazah SMA. Jadi ceritanya begini, dulu itu Mas Wapres Gibran sekolah di Singapura Ojek School, yang katanya sekolah itu setara dengan SMP dan SMA. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden itu minimal SLTA atau SMA sederajat. Sederajat di sini yang dimaksud ada MA, ada SMK, SMA yang di Indonesia. Sementara di undang-undang itu nggak ditulisin sederajatnya itu luar negeri, nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salahnya siapa, guys? Salah Mas Wapres Gibran, salah KPU, salah siapa ini, guys? Atau salah kita yang memilihnya? Bagaimana menurut kalian, guys? Langsung aja kalian komen di kolom komentar ya. Kemendikbud nomor 9149 DDI/KS/2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2006, sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert Sydney, Australia. Ada dua persyaratan pokok, satu persyaratan akademik dan satu persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah kebohongan besar, sebuah rekayasa besar untuk menutupi kekurangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu? Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengecek secara langsung ke Australia, atau kita berbicara yang lebih jauh lagi tentang pendidikan sarjana Gibran
Ya, halo Sobat Peti, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan tentunya di sini kita akan melihat bagaimana saja komentar dan tanggapan netizen dalam sebuah cuplikan video tersebut. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita melihat apa saja komentar dari tanggapan netizen tersebut. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Supriyanti SPD, Razim tak mampu tegakkan hukum, mundur saja. Nah, di sini juga disampaikan oleh Dianda Lestari, ayo demo terus sampai Jokowi diadili dan Gibran dimasukkan, semangat teman. Nah, Sobat Peti, di sini juga disampaikan oleh Ehau Zikri, para mahasiswa mewakili rakyat Indonesia, para mahasiswa tanpa pamrih hidup mahasiswa hidup Indonesia. Nah, Sobat Peti, lanjut di sini ada Sakit Yonem menyampaikan, ayo bangkit dan bersatu rakyat Indonesia. Resmi rezim Jokowi bersama para geng dan pembelanya. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh Ali Yasin, pembohong lebih saya, karena akal sehat sudah hilang. Disampaikan juga di sini oleh Manto Zaya, bila rakyat dan mahasiswa turun, pasti penegak kebenaran walaupun penuh dengan pengorbanan jiwa dan raga. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh Songkeng, Jokowi tidak akan dipecat kalau tidak dijemput paksa, karena Jokowi sudah menyuap semua KPU, Hakim, Jaksa, Polda, Kapolri, semua ternak termul dibayar ribuan triliun. Ijazah palsu bikin negara hancur, rakyat sengsara, menjerit ijazah anjing ke Jokowi lebih gila daripada anjing gila. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh aspek proyek, mestinya rakyat yang turun seperti di Nepal. Klauka, lebih baik revolusi total daripada rakyat makin menderita. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh Ramadi Gurene, Yakub pengalihan di sudut agar nggak gaduh, terus sekalian Andi Syafdika. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh Panca Saputra, ayo maju terus rakyat dari mahasiswa bersatu, kapung koruptor, adili Joko sama termul-termulnya. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan juga oleh Manto Doyo, saran untuk Pak Prabowo, tegakkan hukum kekatakan koruptor, adili Pak Jokowi seadil-adilnya, hentikan MBG. Di sini juga disampaikan oleh Zuli 2000, digugat 125 juta dimazulkan sekalian. Perlu di beberapa mantan menteri lagi yang didekriminalisasi oleh si mantan demi menyelamatkan diri dan keluarganya, atau juga akan menyalahkan rakyat. Apa masih belum cukup koleksi dosa-dosa rakyat? Nah, di sini disampaikan oleh Abdul Bashir, betul sekali, jenderal dari TNI lagi harus tegas berani. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan di sini oleh Dermawati Pahan, kalau tidak dihukum, Jokowi dan Gibran dan semua channel dan advokatnya selalu membela kebohongan. Kalau tidak dipenjarakan, semua mafia ijazah palsu lebih baik ditutupin pendidikan di Indonesia, mulai PAUD dan sampai perguruan tinggi lebih disorotkan, dan bila perlu kita bubarkan negara ini. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh Siti Miorona, ala Prabowo omon-omon gak berani mengadili Jokowi. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh Bang Kuis, kalau hukum negara tidak berjalan, pakai hukum rakyat saja. Jemput paksa adili kalau ternyata telah menipu seluruh rakyat Indonesia. Di sini disampaikan oleh Ervin Taylor, bravo para pembela kebenaran, rakyat mendukung. Nah, teman-teman, disampaikan juga oleh Rizky Daniel, bravo mahasiswa, semoga Tuhan ikut campur dalam perjuangan saudara dalam kebenaran. Kalau tidak, amat sulit mengadili para pembesar di RRI, ini negara Konoha. Disampaikan di sini oleh Koesman Harisi, alhamdulillah banyak rakyat yang jiwanya pahlawan. Mudah-mudahan yang lain bersatu demi masa depan bangsa. Siapa lagi yang berjuang bukan rakyat yang jiwa pahlawan, selam cerdas. Nah, Sobat Politik, di sini disampaikan juga oleh FYV, ayo selidiki pula seluruh anggota dewa di seluruh Indonesia dan para pejabat lain, itu baru mantap. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh Phoenix, mantap, pasti Pak Prabowo Subianto tidak berani, Prabowo sendiri kartu asnya dipegang sama Jokowi. Nah, Sobat Politik, kita lanjut di sini disampaikan oleh Ani, membara semangat rakyat, memberi juang hak-hak rakyat, semangat saudara-saudaraku. Disampaikan oleh Sumari Fiwani, Bapak Prabowo harus tegas adili Jokowi, Kapolri Van LDP.
Nah, sobat politik di sini disampaikan oleh Abah Kelana, itulah resikonya kalau punya pemimpin karbitan. Negara terus gaduh, rakyat diadu domba, ekonomi merosot, hukum amburadul, korupsi terus berjalan. Nah, ngurus kasus ijazah palsu Jokowi saja nggak diselesaikan. Nah, ngomong-ngomong rela mati demi rakyat, tapi inspirasi rakyat nggak dengar. Parah, malah tambah ngaco. Nah, sobat politik, kita lanjut disampaikan juga oleh Saziman KBM. Pak Prabowo, buktikan kalau Zen bukan kelanjutan dari rezim Jokowi. Soalnya rezim jahat jangan diteruskan, rakyat yang tulung-tulung terus. Nah, sobat politik disampaikan oleh Edi Suwarno, jangan heran dengan PAPS, nggak tegas tindak koruptor. Jokowi pegang kunci-kunci kelemahan PPS. Nah, sobat politik disampaikan oleh Abu Dhami, Prabowo tidak akan berani adili Jokowi karena Prabowo bukan dipilih rakyat, dia jadi presiden didukung oleh Jokowi. Nah, sobat politik disampaikan juga oleh Muhkaroy Roy, mana nih macan Asia, tunjukkan keberanianmu untuk mengadili para koruptor. Disampaikan juga oleh Elvian Madeni, apakah rakyat berani menepalkan Jokowi dan Gibran? Disampaikan di sini oleh Lampung Balam, sudah waktunya rakyat menuntut keadilan akibat pemimpin zalim. Mau sampai kapan rakyat dijadikan tumbal oleh pemimpin jahat? Nah, sobat politik, kita lanjut disampaikan oleh Samaru Hari. Artinya di sini rumah sewa saat di Solo. Artinya ini rumah saat di Jakarta, nauzubillah. Jika Pak Prabowo mampu memberantas korupsi, Bapak harus mundur PK. Bapak sudah tidak layak jadi presiden, tidak berani menempel Jokowi. Nah, sobat politik, disampaikan juga di sini oleh Bapak Kana, seharusnya turun tangan untuk memimpin yang sedang berkuasa. Suara rakyat harusnya didengar agar jelas dan tidak terjadi kerusuhan dan pertengkaran sesama rakyat. Bukan didiamkan seperti ini. Jangan cuma mau suara rakyat aja agar kalian duduk dan berkuasa. Di sini disampaikan oleh Abdul Basir, Pak Jokowi, saya sekolahin anak saya sampai sarjana, ongkos sekolah banting tulang. Ya Allah, lindungi anak-anak kami yang sedang menuntut keadilan bagi rakyat Republik Indonesia. Nah, sobat politik, kita telah menyaksikan bagaimana komentar para netizen dan bagaimana juga tanggapan teman-teman dari komentar-komentar tersebut. Jangan juga luapkan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, salam NKRI.